cita-citakan untuk menjadikan Jogja ini City of Philosophy. Sedangkan laut adalah simbol perempuan begitu. Dan kemudian konsep Hindu seperti Lingga dan Yoni ini juga dikenal, direpresentasikan juga dalam beberapa penanda utama, seperti di Tugu Palputih ini adalah representasi Lingga dan Panggung Rapia ini adalah representasi Yoni begitu. Sedangkan keraton berada di tengah-tengah karena merupakan pertemuan dari keduanya dan memiliki makna simbolik. Ini adalah kelahiran, yaitu kelahiran apa? Kelahiran sebuah kerajaan baru, kelahiran sebuah era baru yang kemudian diharapkan nanti membawa kemakmuran ke depan begitu. Nah, pada konsep pembentukan kota Yogyakarta ini didasarkan filosofinya adalah pada daur hidup manusia begitu, di mana bagian selatan merupakan simbol awal mula terciptanya manusia yang disebut sebagai Sang Kaning Dumadi begitu. Sedangkan bagian utara merupakan simbol jalan yang harus ditempuh untuk kembali kepada Sang Pencipta yang disebut sebagai Paraning Dumadi begitu. Filosofi ini jika disatukan ini menjadi Sangkan Paraning Dumadi yang artinya kurang lebih adalah asal dan tujuan dari adanya hidup. Di sepanjang sumbu filosofi ini juga berdiri bangunan-bangunan yang mempunyai arti dan makna dari masing-masing proses kehidupan manusia itu dari lahir hingga menghadap ke Sang Pencipta. Ini adalah komponen dari sumbu filosofi di Jogja. Yang pertama ada Gunung Merapi. Ini filosofinya adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan hidup adalah manusia sejati yang memiliki pancaran rohani yang kukuh. Jadi dia tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan duniawi, dan ini kukuh ini layaknya Gunung Merapi yang kokoh gitu. Dan Gunung Merapi juga dianggap sebagai tempat persemayaman roh-roh yang suci begitu. Sehingga kan posisinya dia ada di atas. Lalu yang kedua adalah Tugu. Tugu ini sebenarnya ada dua bentuk ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi ada juga yang belum gitu. Jadi kalau Tugu Jogja yang asli itu sebenarnya adalah yang sebelah kiri, Bapak Ibu. Sorry. Sebelah kiri. Ini yang dinamakan dengan Tugu Golong Gilik. Berbentuk bulat. eh, ini artinya golong gilik itu seperti kalau di sini ada yang namanya kenal tuh nasi nasi sego golong begitu ya. Itu nasi yang seperti dikepal gitu. Jadi bentuk kesatuan eh, nyawiji begitu antara manusia dengan Tuhan, bisa juga diartikan antara rakyat dengan rajanya, atau bisa juga antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Ini adalah simbol simbol kesatuan dan persatuan. Namun Tugu Golong Gilik ini kan kemudian roboh oleh gempa pada tahun lampau begitu, lalu dibangun kembali dengan sentuhan Belanda ya, dengan sentuhan Eropa menjadi Tugu yang kita kenal sekarang. Nah, ini kemudian eh, filosofinya ini salah satunya juga eh, menyembah Tuhan itu dengan tulus ikhlas agar dan harus suci hatinya seperti warna putih pada tugu. Dan kemudian keraton di tengah ini adalah pusat dari makrokosmos dan mikrokosmos yang dia tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat kebudayaan, sosial, ekonomi, keagamaan dan sekaligus juga fungsi tempat tinggal begitu ya. Kemudian di bagian selatan ada panggung kerapia. Panggung kerapia itu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini menggambarkan yoni atau perempuan. Ini kalau secara harfiah, ini maknanya ini adalah panggung kerapia ini cagar perburuan yang dia berpagar. Jadi pada zaman dahulu difungsikan sebagai tempat sultan untuk berburu menjangan ya. Menjangan itu kijang. Namun secara filosofis dia maknanya adalah tempat bersemayamnya para roh sebelum ditiupkan menjadi janin bakal calon manusia. Kemudian di Laut Selatan ini secara kosmologis ini menggambarkan dinamika masyarakat yang selalu bergerak dan berubah mengikuti zaman seperti ombak di lautan. Kemudian untuk menyelami dan mengetahui dinamika tersebut, seorang raja juga harus dekat dengan rakyatnya. Makanya itu pada hari-hari tertentu itu dilakukan ritual labuhan, juga kegiatan ini yaitu kegiatan melarung begitu ya. Melarung itu
membuang ke laut begitu seperangkat pakaian raja dan beberapa sesaji pelengkap dengan makna simbolik gitu. Ini sebagai peringatan bagi seorang raja untuk selalu dapat memberi kepada rakyatnya. Ini juga merupakan simbol pembersihan harta dari segala bentuk ketidaksucian duniawi. Nah, ini adalah sumbu filosofi ya Bapak Ibu. Jadi ketika posisinya ini secara tata letak dia berada pada satu garis lurus begitu. Dari Panggung Krapia, kemudian ke alun-alun kidul, ke keraton, alun-alun utara, hingga pada penamaan jalan-jalan yang menuju kepada Tugu. Nah, ini filosofinya perjalanan dari Panggung Krapia ke arah utara ini menggambarkan perjalanan hidup manusia sejak lahir, tumbuh dewasa, kemudian menikah hingga melahirkan, yang dinamakan sebagai Sangkaning Dumadi. Ini alun-alun selatan melambangkan kehidupan manusia dewasa yang siap menikah, kemudian dari utara, dari Tugu Golonggilik atau Tugu Palputih ini berjalan ke arah selatan, ini melambangkan perjalanan manusia dalam menghadap Tuhan begitu, atau Paraning Dumadi. Ini Golonggilik melambangkan kesatuan karsa, rasa, dan perbuatan yang harus dilakukan dengan hati yang suci melalui jalan. Nah, ini tadi yang spotnya sempat saya foto adalah Jalan Margo Tomo atau Jalan Menuju Kebajikan. Ini ke arah selatan melewati Jalan Malioboro atau menggunakan obor atau petunjuk bupati, dan kemudian terus ke selatan melalui Margomulyo, yang lalu ada Pangarukan atau mengusir hawa nafsu. Nah, ini keberadaan Kompleks Kepatihan ini sebagai kompleks kantor gubernur yang sekarang, di mana tempat saya bekerja, ini ada di dekat di pinggir Malioboro ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu berkesempatan ke Jogja, bisa mampir ke tempat saya, monggo silahkan begitu. Ah, ini adalah secara filosofi, kompleks kepatihan ini adalah godaan begitu. Godaan dalam sisi jabatan, harta, kekuasaan begitu. Sedangkan Pasar Beringharjo di bagian selatan ini eh, melambangkan godaan dunia gitu ya. Seperti mungkin ya dari sisi ekonomi, kemudian yang lain-lain begitu. Nah, dalam perjalanan eh, ini juga ditemukan vegetasi-vegetasi yang juga memiliki makna masing-masing begitu ya. Seperti misalnya pohon asem yang berarti kesengsem atau menarik, dan juga pohon gayam yang artinya memberi ayom atau menenangkan begitu. Nah, selain itu juga seperti kota-kota pada umumnya di Asia Tenggara, kita juga eh, mengenal eh, konsep-konsep segi empat begitu ya. Dan seperti juga nih keraton ini posisinya kan ada di tengah-tengah dan menghadap ke utara. Di sebelah baratnya ini terdapat masjid agung begitu ya, masjid yang utama begitu sebagai pusat keagamaan. Kemudian sebelah timur tadi ada Pasar Beringharjo tadi sebagai pusat ekonomi. Di utara ada Gunung Merapi, kemudian di selatan juga ada Laut Selatan. Dan konsep ini juga dikenal pada beberapa aspek kehidupan yang lain, Bapak Ibu, termasuk pada konsep hari pasaran di Jogja. Jadi kalau hari di Bapak Ibu mungkin Senin sampai Minggu begitu ya. Tapi di kita ada yang namanya eh, Wage, Kliwon, Paing, Legi, dan Pon begitu. Jadi pada ini juga digunakan sebagai hitungan Bapak Ibu. Misalnya Selasa Wage dan Kamis Legi misalnya. Kemudian ada pasar Kliwonan. Oh, ini berarti pasarnya bukanya setiap hari Kliwon gitu. Kemudian Wagen. Ini kemudian menjadi sebuah penanda dan ini masih digunakan sampai sekarang Bapak Ibu. Terutama di desa-desa masih beroperasi sistem pasar seperti ini. Dan tidak hanya itu, ini juga diaplikasikan pada perhitungan tata letak, seperti halnya pada konsep-konsep Feng Shui. Saya ingat betul dulu waktu saya masih kuliah di Atmajaya begitu ya, saya mengambil mata kuliah Feng Shui. Ini pernah dicoba dilakukan antara perhitungan Jawa dengan perhitungan Feng Shui. Ini ternyata hasilnya sama Bapak Ibu. Jadi misalnya di arsitektur penempatan ruang dan lain sebagainya, itu ternyata kalau menggunakan hitungan, hasilnya sama antara hitungan Jawa dengan hitungan Feng Shui begitu. Dan kemudian hal yang menarik juga adalah konsep catur gatra tunggal, di mana ada empat masjid
yang sebenarnya secara kasat mata ini menandakan penanda wilayah ibu kota yang juga selain berperan sebagai tempat keagamaan juga sebagai benteng pertahanan sosial dari masyarakat. Nah, seperti yang tergambar di peta tersebut, di ilustrasi, keempat masjid ini ada di masing-masing di barat laut, di Kelurahan Melangi, kemudian dinamakan Masjid Melangi, kemudian Masjid Plosok Kuning, di Kelurahan Plosok Kuning, Ngaglik, dan kemudian Masjid Dongkelan, ini posisinya di barat daya, dan kemudian ada Masjid Babatan yang posisinya di timur. Ini selain pertahanan militer, Sultan ini juga menerapkan pertahanan secara sosial melalui pintu keagamaan. Nah, keempat masjid ini dikenal sebagai Masjid Patok Nagoro, yaitu semacam tetenger atau penanda di mana wilayah ibu kota itu berada. Nah, kemudian ini yang ketiga, landasan filosofis dan perencanaan kota. Secara garis besar, ini adalah filosofi yang mendasari keseluruhan pembangunan di DIY, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono. Secara harfiah, ini artinya adalah mempercantik indahnya dunia. Hamemayu itu mempercantik, hayu hayu itu indah ya, indah. Bawono itu dunia gitu. Jadi secara kontekstual ini berarti sikap dan perilaku manusia ini harus senantiasa mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam tempat tinggalnya. Dan muara dari konsep ini sebenarnya adalah eh, terwujudnya negara yang panjang punjung gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto tur raharjo, yaitu negara yang lestari, makmur, damai, sejahtera. Nah, ini terbukti juga pada catatan di Babat Diponegoro bahwa salah satu puncak kemakmuran di Jogja ini terjadi pada peralihan abad ke-18, di mana segala kebutuhan ini dapat dibeli dengan murah dan mudah begitu. Dalam representasi sekarang, ini tentunya juga selaras dengan tujuan penataan ruang sesuai undang-undang, yaitu menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ini sustainable development begitu ya Bapak Ibu, bahasa kerennya yang sekarang begitu. Kemudian, selain itu juga integrasi dengan alam. Ini adalah penggunaan bagaimana Pangeran Mangkubumi ini menggunakan pendekatan elemen alam seperti gunung, sungai, laut ini sebagai basis dalam meletakkan posisi suatu kota. Nah, ini merupakan eh, salah satu tatanan kota yang paling visioner pada saat itu dan terbukti ini juga mendapat pengakuan dari UNESCO dan tidak hanya itu tapi juga sekaligus mengambil keuntungan Bapak Ibu dari semua elemen tersebut. Tentunya sebagai sebuah negara yang sustain begitu ya. Yang pertama dibutuhkan adalah persediaan air, kemudian juga dipikirkan topografi wilayahnya, kemudian kondisi tanah, keamanan dari bencana dan sebagainya. Ini salah satu beberapa bukti pendukung begitu ya. Kemudian tidak hanya itu, penggunaan vegetasi ini juga menjadi salah satu bagian dari representasi konsep ini pada tataran praktik di dunia nyata. Jadi beberapa vegetasi ini tidak hanya berfungsi sebagai fungsional gitu ya, sebagai peneduh, namun juga memiliki filosofi dan harapan tertentu. Yang ini ketika Bapak Ibu jalan-jalan ke Jogja, ini masih ada eh, beberapa yang lestari masih hingga saat ini Bapak Ibu. Seperti misalnya pohon asem di sepanjang jalur dari eh, Jalan DI Panjaitan menuju Panggung Kerapia itu masih ada posisi pohon asem dengan jumlah tertentu, kemudian ada pohon gayam gitu. Ini masih ada Bapak Ibu, sampai sekarang masih dilestarikan. Kemudian konsep sumbu ini juga menyiratkan bahwa pembangunan kota Jogja adalah pembangunan yang lebih banyak ke vertikal, eh, bukan ke lebih banyak ke horizontal, maaf, bukan ke vertikal. Namun ini dengan seiring perkembangan zaman, tentunya ini sekarang juga menjadi perdebatan ya Bapak Ibu terkait antara kebutuhan pertumbuhan kota dengan upaya-upaya pengendalian. Ini tadi yang saya sampaikan, beberapa contoh vegetasi sebenarnya cukup banyak, namun ini beberapa yang cukup populer. Itu yang pertama adalah asem Jawa. Ini filosofinya itu
nang semake begitu ya, menyenangkan, seperti seorang anak yang selalu menarik bagi orang tuanya. Nah, ini daun pohon asam ini kan berwarna hijau muda gitu. Ini dinamakan sinom, ini seperti diibaratkan gadis muda yang menarik begitu ya bagi lawan jenisnya. Kemudian ada pohon tanjung. Ini pohon yang rindang dan kalau Bapak Ibu tahu ini bunganya berbau sangat wangi begitu ya. Ini seperti jabang bayi yang selalu disanjung-sanjung oleh orang tua dan lingkungannya. Jadi seperti bisa juga seperti gadis yang selalu disanjung oleh para perjaka begitu. Kemudian ada pohon kueni. Ini eh, dahulu ditanam di sekitar wilayah alun-alun begitu ya. Sepertinya sekarang juga mungkin sudah tidak banyak gitu. Ini menyiratkan wani atau berani. Bahwa setiap manusia ketika sudah akhir balik maka dia harus berani. Sebagai contohnya mungkin perjaka jika sudah cukup umur dia harus berani melamar gadis pujaan hatinya. Ini sebenarnya ada romantisme romantisme yang dibangun oleh Pangeran Mangkubumi ya. Kemudian pohon pakel di mana sama ini juga eh, harus berani begitu. Semua rakyat yang membantu kerajaan harus tegas dan matang dalam kebijaksanaannya, namun tetap hati-hati demi tercapainya keselamatan. Kemudian ada pohon gayam yang berasal dari bahasa Jawa artinya gayuh atau meraih sesuatu. Ini kemudian menjadi perlambang bahwa jika manusia mempunyai keinginan, ini harus untuk mencapai keutamaan hidup gitu. Dan kemudian juga bermakna pengayom tadi ya, memberi keteduhan dan ketentraman. Kemudian pohon kemuning, ini sebagai pengingat manusia agar selalu berbuat kebaikan. Makna lainnya adalah hening atau wening gitu ya. Berkorelasi antara kesucian hati dan kejernihan pikiran. Ini pohon lebih banyak perdu, tidak terlalu tinggi, tapi kok bunganya sangat wangi sekali. Dulu sebelum Malioboro diubah seperti sekarang, tanaman yang ditanam di sepanjang Jalan Malioboro ini adalah pohon kemuning. Jadi ketika sudah musim berbunga, lewat Jalan Malioboro itu baunya wangi sekali. Ini beberapa. Nah, kemudian pentingnya filosofi dalam perencanaan kota modern, ini yang pertama konsepnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Bahwa ada filosofi, kemudian ada filosofi ini diturunkan dalam tataran konsep, kemudian konsep ini diturunkan dalam tataran hukum atau regulasi untuk pelaksanaannya. Lalu dalam implementasinya ini juga kemudian diimbangi juga dengan monitoring dan evaluasi. Dalam tataran filosofi ini adalah tadi Hamayu Hayuning Bawono. Kemudian dalam tataran teori konsep ini ada sumbu filosofis. Kemudian dalam tataran hukum regulasi ini ada keselarasan dengan dokumen tata ruang dan juga sudah diterbitkan sekarang Pergub nomor 2 tahun 2024. Ini belum lama Bapak Ibu baru tentang pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi Yogyakarta. Kemudian tentunya dalam implementasi MONEF-nya ini dilakukan juga program kegiatan tahunan oleh pemerintah dan ada juga manajemen plan yang ini sudah disubmit ke UNESCO dan sudah disetujui dan ini menjadi suatu hal yang kemudian mengikat kami di Pemda ini untuk kemudian harus melaksanakan begitu. Dan menjadi semacam guidance bagi aturan lain yang kemudian ketika ada aturan yang tumpang tindih, maka aturan manajemen plan ini yang menjadi pegangan. Dari sisi kelembagaan, Bapak Ibu, ada 4 lembaga yang kemudian eh, bertanggung jawab langsung terhadap eh, kelangsungan sumbu filosofi di Jogja. Yang pertama tentu ada dari pemerintah Provinsi DIY sendiri, kemudian pemerintah Kota Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Bantul, juga sebagai dari Kesultanan. Nah, ini kemudian pentingnya filosofi dalam perencanaan kota modern ini salah satunya adalah kelangsungan budaya untuk melestarikan nilai-nilai dan praktik tradisional ini dalam perencanaan kota modern. Kemudian sebagai sesuatu yang bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, ini sebagai penyeimbang antara pertumbuhan kota dengan pelestarian lingkungan, dan kemudian juga kehidupan yang harmonis. Ini diharapkan mendorong hubungan yang harmonis antara penduduk melalui desain kota yang bijaksana. Kemudian, ini adalah master plan dari sumbu filosofi yang sudah disubmit ke UNESCO itu. Ada 2 kawasan. Di kawasan yang berwarna kuning, ini adalah zona inti.
dari sumbu filosofi, dari mulai Panggung Krapia hingga ke eh, Tugu Palputih, dan kemudian yang berwarna ungu ini adalah zona penyangga. Dan representasinya dalam dunia nyata seperti apa? Salah satunya tadi ya Bapak Ibu mungkin sudah mengenali dari elemen-elemennya, seperti misalnya kemudian ada lampu, vegetasi dengan tanaman vegetasi tertentu begitu. Dan kemudian bagaimana peran Pemda begitu. Ketugasan Pemda di sini adalah eh, ada 5 dari yang sudah disepakati peraturan gubernur tersebut, adalah yang pertama menyelesaikan tekanan pembangunan begitu. Tekanan pembangunan ini meliputi apa saja? Ya, yang pertama mencegah hilangnya bangunan warisan budaya dan cagar budaya, kemudian mencegah pembangunan hotel baru yang bertingkat tinggi, kemudian pembangunan infrastruktur publik, kemudian eh, melindungi integritas visual. Ini seperti misalnya termasuk juga perbaikan fasad dan reklame, Bapak Ibu, di mana itu juga saya kira juga banyak menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia. Dan kemudian mengatasi perambahan dengan strategi mengatasi bangunan ilegal di properti warisan dunia. Kemudian ada konservasi dan pemeliharaan, meliputi arsip, kemudian sosialisasi, konservasi pemeliharaan, rencana proyek, konservasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah mengurangi tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan ini salah satunya adalah beberapa ya, ini adalah mengatasi kemacetan dan polusi, kemudian strategi pengendalian emisi kendaraan bermotor, kemudian pengembangan penerapan transportasi ramah lingkungan, ini semua pada pengurangan emisi karbon ya, dan kemudian penyediaan infrastruktur pejalan kaki, dan penanaman kembali pohon penanda sumbu filosofi. Kemudian dari sisi mengatasi bencana alam, eh, tentunya juga dokumen-dokumen terkait dengan rencana pengurangan risiko bencana. Kemudian saat ini sedang disusun Bapak Ibu DRMP, Disaster Risk Management Plan. Ini adalah kolaborasi antara Pemda, Kemendikbud Ristek, kemudian ada Keraton, dan juga didukung oleh World Bank dan BNPB. Ini sedang dalam proses dan menariknya prosesnya juga melalui proses partisipatif begitu. Dan kemudian mengembangkan pariwisata berkelanjutan, ini melalui kajian daya dukung, kemudian strategi sirkulasi pengunjung, dan penataan juga termasuk penataan pedagang kaki lima. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah berkali-kali berkunjung ke Jogja, kemudian ke Malioboro, ini Bapak Ibu akan melihat begitu ya perbedaannya antara zaman dulu, pedagang kaki lima itu ada di sepanjang Jalan Malioboro, dan sekarang ini sudah diboyong kemudian dijadikan satu di teras Malioboro, baik teras Malioboro satu maupun dua. Dan kemudian juga menyelesaikan permasalahan tekanan masyarakat sekitar. Nah, ini ya dilakukan dengan dukungan untuk industri kreatif, kemudian pelestarian berbasis masyarakat. Ini tadi ya juga inline dengan eh, proses partisipatif di DRMP tadi ya, kemudian praktek warisan budaya tak benda dan monitoring. Kemudian aplikasi praktisnya dan arah ke masa depan ini seperti apa? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Kebijakan perencanaan kota ini mengintegrasikan ya prinsip-prinsip sumbu filosofi filosofi pada proyek perencanaan kota baik saat ini maupun masa depan. Ini sudah dilakukan baik melalui RDTR di Kota Jogja maupun juga di Kabupaten Bantul begitu. Kemudian keterlibatan masyarakat ini sudah tadi melalui harapannya juga selain dalam proses perencanaan pembangunan juga masyarakat ini terlibat dalam pelestarian dan promosi warisan filosofi kota. Kemudian inisiatif pendidikan juga ini bisa mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang filosofi sumbu di kalangan generasi muda. Dan di Jogja ini karena salah satu keistimewaannya adalah urusan tata ruang, Bapak Ibu, di Jogja ini sudah ada 18 SRS atau Satuan Ruang Strategis. Itu adalah konsentrasi dari eh, ruang yang akan disasar oleh dana keistimewaan untuk kemudian dikembangkan
dan diintegrasikan. Dan sumbu filosofi ini merupakan salah satu dari 18 SRS yang ada. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada DRMP, Disaster Risk Management Plan untuk eh, proteksi begitu ya dari eh, mitigasi bencana. Juga saat ini eh, disusun juga JSSF atau Jogja Smart Sumbu Filosofi. Ini adalah tujuannya untuk smart living dan smart society. Ini adalah pemanfaatan TIK, Bapak Ibu. Seperti misalnya CCTV ini tidak hanya memonitor, tapi juga surveillance. Kemudian ada juga rekayasa kepadatan di sepanjang jalur sumbu filosofi. Dan sebenarnya kalau bicara penataan kota begitu ya, eh, penataan berbasis sumbu atau eksis ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh kota Jogja begitu ya. Dalam beberapa literatur, kota-kota tua di Asia Tenggara juga banyak melakukan hal yang sama. Seperti contohnya ibu kota Tiongkok di Chang'an, ini juga eh, sumbu filosofis dan kemudian juga grid. Hampir mirip juga dengan ibu kota Kekaisaran Jepang di Heian-kyo, ini di Kyoto, juga menggunakan konsep aksis begitu ya. Juga Edo pada zaman dulu, ini juga dikembangkan dengan melalui konsep aksis begitu ya. Kebetulan saya juga pernah menulis begitu, membandingkan antara perkembangan kota Jogja dengan Edo, Tokyo zaman dulu, ini sama ya, kurang lebih itu memang eh, ada pemahaman-pemahaman terkait mana ruang-ruang yang memberi energi buruk, kemudian mana ruang-ruang yang memberikan energi baik. Dan ini yang kemudian kota ini ditata dengan menghindari energi-energi baik itu dari sisi-sisi tertentu, kemudian juga membuka peluang pada energi-energi eh, yang lebih baik seperti misalnya gunung. Dan menariknya juga antara Edo dan Jogja itu sama-sama sumbu akses utara selatan, Bapak Ibu. Di mana utara itu juga ada pegunungan kecil di Edo dan sebelah selatan ini adalah rawa. Dan ini juga prinsip yang mirip-mirip begitu yang ada terjadi di eh, Jogja, di mana utara ada Gunung Merapi dan di selatan ini adalah Laut Selatan. Namun demikian, tidak hanya itu saja kan pengembangan, tidak hanya sumbu eksis saja pengembangan kota ini, ada beberapa konsep lain, Bapak Ibu pasti sudah lebih familiar ya, ada konsep radial, ada konsep eh, linear memanjang seperti pita dan lain sebagainya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Eh, Mungkin kita bisa sharing bersama begitu ya. Jogja tidak selalu lebih baik begitu, tapi intinya pasti semua terletak pada proses ya. Tidak kemudian dengan Jogja City of Philosophy, oh Jogja lebih baik daripada daerah lain, tidak begitu ya. Kita sama-sama berkembang, kita sama-sama belajar. Jogja juga menghadapi beberapa eh, apa namanya tantangan begitu dalam pengelolaan kota, begitu juga eh, dengan kota-kota lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Esther Rufariza STMA MURP. Materi yang sangat menarik sekali ya, mengenai betapa pentingnya kekhasan dari suatu daerah melalui elemen-elemen pembentuk citra kota sehingga sebuah kota mudah untuk dikenali. Nah, mungkin tadi sudah di awal ditampilkan beberapa contoh foto nuansa kota oleh Ibu Esther. Namun beberapa kota dapat tergambar bahwa belum menampilkan ciri khas dari kotanya sendiri. Nah, kita banyak belajar dari daerah istimewa Yogyakarta, dari berbagai filosofinya, dari asal muasal sejarahnya, sehingga daerah istimewa Yogyakarta memiliki sumbu filosofi yang sejajar satu garis lurus ya. Oke, mungkin saya persilahkan dari peserta, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan memberikan emotikon tangan ke atas. Nanti saya dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini.
Ada yang mau bertanya Bapak Ibu kepada Ibu Esther? Ya, mungkin sembari kita menunggu Bapak Ibu yang lain, para peserta webinar siang hari ini, mungkin dari saya, Bu, ingin sedikit Iya, boleh. apa? Ya, bertanya. Ini temanya sangat menarik sekali, Bu ya. Kebetulan saya baru 2 tahun di Gorontalo ini. Nah, Gorontalo kan kita tahu sendiri sebagai kota Serambi Madinah. Kita julukinya seperti itu, Bu ya, Serambi Madinah. Kalau mungkin di Aceh kita sebutnya dia kota Serambi Mekah. Nah, kalau kita ke Aceh mungkin sudah terlihat ya. Oh, sudah ada ini ya, sudah ada yang melambaikan tangan. Mungkin saya persilahkan dulu ya ke tunggu. Bapak Ibu tadi Pak Indra Syamsul Bahri Zain, silahkan Pak untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bapak Indra Syamsul Bahri Zain, silakan Pak. Tidak kedengaran mungkin ya. Atau kita persilahkan dulu Pak Muhdi atau Fik. Silahkan Pak memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Dara atas waktunya. Izin bertanya ke Bu Esther. Mungkin tidak hanya saya ingin tahu bertanya kepada Bu Esther tentang isu gentrifikasi, Bu. Sekarang marak pembangunan kota-kota baru di pinggiran-pinggiran akibat mungkin karena kota-kota yang itu sudah mulai penuh dan lain-lain. Makanya sekarang orang lebih cenderung buat gentrifikasi untuk bagaimana menampung masyarakat-masyarakat yang ingin yang kemudian dia masyarakat yang berpenghasilan tinggi, kemudian dengan pendidikan-pendidikan yang luas, dan kemudian mereka membangun kota baru di pinggiran-pinggiran, kemudian mereka um, ibaratnya itu orang-orang aslinya sudah terpinggirkan. Nah, bagaimana cara kota Jogja agar ke depan nantinya orang-orang Jogja itu Bu, tidak terpinggirkan? Karena mungkin apalagi daya tarik kota Jogja sangat menarik, kita tidak tahu mungkin nanti akan menjadi kota global ke depan nantinya sehingga nanti orang-orang Jogja itu tidak akan kehilangan budayanya seperti itu. Itu pertanyaan. Terima kasih, Bu. Terima kasih oleh Pak Mudi. Mau dilangsung dijawab Bu Esther atau mau ditampung dulu? Boleh, langsung dijawab dulu aja. Nanti mungkin yang lain bisa Yes. sambil jalan. Begitu. Ya, Oh ya, silakan eh, Ibu. terima kasih Bapak Muhdi Taufik atas pertanyaannya. Ini juga isu yang sampai sekarang secara jujur, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pemda, kami juga menghadapi isu yang sama begitu. Isu gentrifikasi ini luar biasa di Jogja begitu. Sampai pada tahap orang Jogja sendiri ini eh, tidak mampu begitu ya, kalau yang nggak cukup benar-benar luar biasa kaya raya gitu ya, nggak mampu membeli rumah di eh, kota gitu. Jadi mereka akan lari ke daerah pinggir-pinggir kota begitu. Nah, apa yang kemudian pemerintah coba lakukan? Yang pertama adalah dengan mencoba eh, menekan ketimpangan wilayah yang ada di Jogja. Jadi antara wilayah utara ini yang berkembang dengan cepat karena di sana ada banyak universitas dan kemudian sehingga ini bangkitan yang luar biasa ya seperti yang kita tahu universitas ini. Dan ini semuanya terkonsentrasi ada di wilayah atas gitu, di daerah Sleman begitu. Dan ini kemudian menjadi berkembang luar biasa. Dan kemudian yang dilakukan pemerintah adalah kita berusaha untuk membangun kawasan selatan. Nah, ini ya juga masuk dalam salah satu RPJP ya Pemda yang baru begitu. Eh, Juga kita juga ada gerakan Renaissance yaitu untuk kemudian semua menghadap ke selatan ada untuk membangun wilayah selatan yang relatif tertinggal begitu. Jadi semua konsentrasi pemerintah lari ke sana begitu ya. Mulai dari pembangunan JJLS, kemudian ada pembangunan bandara, bandara YIA yang baru, kemudian eh, ada juga beberapa proyek yang sekarang masih sedang ongoing proses begitu. Termasuk juga yang dilakukan adalah eh, membangun dari desa. Harapannya kemudian juga selain
mengurangi ketimpangan wilayah, juga kita eh, membangun dari desa ini kemudian mengurangi juga angka kemiskinan. Jadi sehingga kita diharapkan juga menambah eh, income dari para masyarakat. Salah satunya adalah dukungan kami ini adalah sekarang dengan dana keistimewaan. Itu kita ada yang namanya program BKK. Bantuan Keuangan Khusus ini adalah sebuah program dengan menggunakan dukungan dana keistimewaan yang ini kita gelontorkan kepada langsung ke kalurahan berdasarkan dengan proposal yang mereka ajukan, dan ini penggunaannya bisa bermacam-macam. Jadi ada BKK misalnya untuk pertanahan. Untuk urusan pertanahan ini biasanya untuk pertanian. Jadi nanti mereka akan misalnya membuat konsep integrated farming begitu. Jadi tidak hanya pertanian, tapi juga ada peternakan dan ada perikanan. Ini jadi satu. Dan program ini sudah berjalan sekitar 3 tahun begitu ya untuk di pertanahan. Dan ini cukup menggembirakan Bapak Ibu karena kemudian angka kemiskinan sebagai sasaran kakak miskin ini berkurang begitu. Dan dari program itu mereka juga sudah sekarang mampu mandiri secara perlahan karena ini kemudian dikonsepkan bergulir begitu ya, dikonsepkan bergulir sehingga kemudian masyarakat ini perlahan-lahan mandiri begitu. Nah, ini yang coba kita lakukan untuk mengurangi isu-isu tersebut, selain juga eh, yang secara spasial ya kurang lebih seperti itu. Termasuk juga ada upaya-upaya lain yang juga non spasial begitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Muhdi Al-Taufik. Semoga saya dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak. Bagaimana Pak Muhdi? Sudah terjawab Ya, atau terima kasih, Bu. Semoga ya? bisa digunakan di kota-kota yang lain juga, Bu, seperti itu. Amin, amin. Iya. Kalau mau belajar ke Jogja, kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhdi Taufik. Mungkin kita kembali ke Pak Indra Syamsul Bahrizain. Sudah terdengar Pak? Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu, di Pak Ibrahim. Pak Ibrahim bertanya, bagaimana dengan adanya sumbu akses yang menjadi dasar perencanaan Kota Jogja berpengaruh pada daerah di sekitarnya, seperti Kota Gede, Kerapiak, dan sekitarnya? Baik. Tentu sangat berpengaruh ya Bapak Ibrahim. Karena kemudian di sumbu itulah kemudian konsentrasi eh, dari pemerintah untuk lebih ketat dalam penataan ruangnya begitu. Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, dan juga secara ekonomi ini juga bergulir, dan kebetulan memang sumbu filosofi ini juga ada Malioboro dan lain sebagainya ya. Malioboro ini sebagai salah satu pusat bisnis di Jogja ini sebenarnya didukung oleh daerah-daerah di sekitarnya. Di backbone-nya dari yang kawasan penyangga tadi sebenarnya mereka adalah supporting terhadap kawasan inti yang ada di Jogja. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat berpengaruh, dan ini apa ya, sesuatu yang semacam cycling effect begitu ya, yang kemudian ketika ada bangkitan, ketika ada penataan di kawasan sumbu filosofi ini tentunya juga akan berpengaruh di kawasan sekitarnya. Dan ini sebenarnya sudah penataan yang terjadi sekarang ini sudah dapat dirasakan ya manfaatnya oleh masyarakat, terutama menjadi dari sisi lebih rapi. Kemudian seperti misalnya kawasan Malioboro tadi yang tadinya tidak tertata, tidak nyaman sebagai pejalan kaki, sekarang sudah lebih tertata dengan pembagian ruang yang lebih jelas begitu. Eh, Kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ibrahim. Semoga dapat menjawab. Baik Bu, ini Pak Ibrahim mungkin jika tidak ada, ini ada pertanyaan dari Pak Kurniawan sejalan dengan pertanyaannya dari Pak Ibrahim tadi, Bu Esther. Pak Ibrahim mengatakan, Pak Kurniawan bertanya, konsep sumbu yang cukup populer kan ada sumbu kebangsaan IKN dan sumbu-sumbu lainnya. Nah, apakah ada manfaatnya konsep sumbu masyarakat kota ini bagi sistem transportasi kota, Bu? Iya, terima kasih Pak Kurniawan.
Ini yang juga sedang dibangun oleh eh, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, bahwa dengan adanya sumbu filosofi ini juga menjadi trigger bagi kami untuk memperbaiki sistem transportasi kami. Dan di manajemen plan itu sudah sangat rigid, termasuk mengatur juga bagaimana sistem transportasi dalam rangka mendukung sumbu filosofi ini tadi. Dan ini sedang dirancang, termasuk juga kita salah satunya yang kita lakukan adalah Malioboro ini, kalau konkretnya ya, Malioboro ini setelah jam 6 malam ini ditutup dan hanya khusus untuk pejalan kaki. Ini sebenarnya salah satu, kecuali bus Trans Jogja itu juga itu boleh boleh lewat ya. Tapi kendaraan bermotor lainnya tidak boleh lewat. Jadi ini salah satu upaya kita eh, belum bisa yang awalnya cita-cita memang Malioboro ini menjadi full pedestrian begitu ya. Tapi ini kan dalam masa percobaan, kita harapkan ini dapat berlanjut ke depan menjadi lebih baik, lebih terintegrasi begitu. Namun yang saat ini sedang disusun adalah termasuk juga kajian terkait dengan sistem transportasi di kawasan sumbu filosofis, sehingga nanti saling terkait gitu ya antara kawasan selatan dengan kawasan utara. Yang ini sudah dicoba dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini dengan eh, Trans Jogjanya begitu. Sekarang Trans Jogja tidak hanya melayani daerah perkotaan, karena konsep awalnya daerah perkotaan, sekarang sudah merambah ke daerah selatan, yaitu di Bantul, kemudian hingga ke utara di daerah dekat Universitas Indonesia, eh, Universitas Islam Indonesia itu daerah cukup yang ke atas sekali, itu sudah terjangkau oleh sistem transportasi dari Trans Jogja. Dan kemudian tadi ya penutupan eh, Jalan Malioboro pada jam-jam tertentu itu sampai pagi, Bapak Ibu. Sekitar mungkin nanti pagi sebelum jam 5 sebelum subuh itu udah dibuka lagi untuk kemudian bisa dilewati lagi. Ini beberapa contoh begitu ya, impact-nya terhadap sistem transportasi yang ada di kita. Kurang lebih itu, semoga dapat menjawab Bapak Kurniawan. Baik, terima kasih Bu Esther. Mungkin saya kembalikan ke Pak Kurniawan dan Pak Ibrahim. Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Terima kasih atas atas atensinya. Sudah cukup, Ibu Dara. Ya, terima kasih Pak atas konfirmasinya. Sesi pertama sudah selesai. Kita ke sesi kedua, Bu Esther. 3 pertanyaan lagi, tidak apa, Bu? Nggak apa-apa, Mbak. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Indra Syamsul Bahrizain ST. Beliau mengatakan, bagaimana suatu kota bisa mempunyai suatu filosofi yang kuat? Contohnya, kami di Kota Makassar, jujur, kami sebagai warga Kota Makassar juga bingung filosofi apa yang ada di kota kami, karena hampir semua hal seperti biasa saja. Lalu hal apa yang bisa membuat suatu kota bisa berkesan ketika kami di dalamnya? Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bapak ya, ini Pak Indra Samsul ya. Eh, nah, ini kebetulan mungkin kami adalah termasuk daerah yang beruntung begitu ya, karena kami mempunyai sejarah yang dengan pemerintah yang sangat visioner begitu ya. Eh, Sehingga, nah, kami mungkin yang bisa saya sarankan adalah mungkin mendalami kembali akar-akar budaya yang ada di masing-masing daerah itu seperti apa. Mungkin selama ini tergerus begitu ya. Mungkin bisa jadi dari cerita rakyat, bisa jadi dari eh, beberapa, sebenarnya kerajaan di Indonesia kan ada banyak ya, tidak hanya di Jogja ya, ada beberapa di kota-kota lain. Kalau misal kebetulan memang ada peninggalan kerajaan di daerah tersebut, mungkin itu bisa digali Bapak Ibu. Jadi sekarang memang semangatnya saya lihat juga tidak hanya terjadi di kita ya, gelombang gelombang Renaissance ini juga bahkan berbondong-bondong orang-orang Amerika juga belajar terhadap apa praktek-praktek yang ada di Asia begitu ya. Jadi tidak harus ilmu itu kemudian kita mengadop dari Barat, tapi kita juga bisa melakukan penggalian ke dalam terhadap apa yang sudah kita miliki selama ini gitu. Jangan-jangan mungkin memang karena
kita tidak cukup aware gitu ya dengan apa yang kita punya sehingga kita merasa kebingungan begitu dalam menentukan arah ke depan akan seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari penggalian-penggalian dari dalam itu tadi, Bapak. Termasuk mungkin sesimpel cerita rakyat, kemudian sesimpel mungkin ada bekas-bekas sejarah apa yang ada di sana. Mungkin ini yang bisa diangkat. eh, dan sebenarnya filosofi atau dasar atau bahkan mungkin cerita ini adalah sebuah ketika pada saat sekarang ya saya berpikir ini adalah sebuah konsensus begitu ya, kesepakatan begitu. Ketika memang disepakati ini menjadi sesuatu yang diusung bersama, saya rasa itu sangat mungkin untuk kemudian bisa diimplementasikan begitu. Kurang lebih itu, Bapak Indra. Terima kasih Bu. Mungkin ada tanggapan dari Pak eh, tadi Pak Indra Syamsul Bahrizain. Bagaimana Pak dengan jawaban dari narasumber kita? Tidak ada? Mungkin jelas Bu ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya dari Ibu Valen Parinusa dari IAI Malang domisili Ambon, Bu. Nah, ini Ibu Valen bertanya, secara teknis untuk membangun kota, filosofi kota itu sendiri menjadi salah satu bagian yang penting karena saya lihat dari foto-foto awal tadi, hampir semua jalan-jalan yang Ibu tampilkan, hampir semuanya sama. Apakah peran arsitek yang duduk di pemerintahan, khususnya di Pemda atau di PU Tata Kota atau di dinas lainnya, kurang inisiatif atau malah tidak ada arsitek sama sekali, sehingga pembangunan kota tidak sepenuhnya mengacu kepada filosofi asal muasal kota itu sendiri? Mohon masukannya, Bu, katanya. Mungkin terkait dengan peran arsitek yang duduk di pemerintahan, apakah kurang inisiatif atau seperti apa mungkin dia maksudnya bertanya seperti itu, masukannya mungkin Bu sebagai profesi arsitek. Baik, terima kasih Ibu Valen. Sebenarnya eh, ketika dalam penataan kawasan, kita pemerintah itu memang tidak bisa kemudian secara bebas begitu ya langsung kemudian mengeksekusi begitu ya. Kita ada batasan-batasan birokrasi yang kemudian kita tidak bisa langgar begitu. Mulai dari sistem perencanaan, pengadaan hingga pada pelaksanaan dan kemudian juga pada evaluasi begitu ya, pada pemeriksaan. Nah, sebenarnya kalau guidance yang bisa kita lakukan adalah memberikan guidance begitu. Di Jogja ini sudah ada pergub untuk arsitektur di kawasan Yogyakarta itu sudah ada, sehingga yang bisa pemerintah ini ranahnya adalah kemudian kebijakan begitu ya. Kemudian pada tataran eksekusi ini tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tapi di situ juga ada masyarakat secara pribadi, kemudian ada juga pihak-pihak swasta. Nah, ini juga saling mendukung dalam membentuk wajah ruang kota itu. Pada kawasan-kawasan tertentu, ini sudah ada guidance-nya dan di kita sudah ada aturannya itu pergubnya saya lupa nomornya tapi ada itu dan eh, ketika di Pemda ini yang bisa kita lakukan ketika penataan kawasan adalah sistemnya kemudian kan lelang ya Bapak Ibu. Nah, di lelang itu kemudian ya eh, kualitas dari hasil eh, pemenang lelang itu sendiri yang kemudian menentukan apakah kemudian dia menjadi cukup baik untuk mengimplementasikan filosofi-filosofi yang ada atau tidak. Nah, ini yang kendala yang menjadi kendala di pemerintah begitu. Karena pemerintah tidak bisa turun langsung untuk kemudian eh, mengatur secara detail begitu ya. Pemerintah yang bisa lakukan hanyalah kemudian membuat kebijakan dan kemudian ketika ada tertentu yang kemudian seperti kawasan Malioboro ini merupakan hasil lelang itu yang bisa dilakukan ya seperti itu. Kemudian kualitas dari hasil lelang itu yang kemudian kita coba eh, sikapi gitu ya. Kita coba untuk itu dimaksimalkan begitu. Jadi kalau peran arsitek, kalau di pemerintah itu sebenarnya mungkin lebih pada arsitek kawasan mungkin ya, bukan arsitek secara bangunan begitu.
Kalau arsitek kawasan ya kita mainnya pada master plan, pada site plan kawasan. Ya itu yang bisa kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak jawabannya, Bu. Bagaimana dengan Bu Valen? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin sudah cukup dari Ibu. Oh ya, silahkan Iya, Bu. Ibu. Saya menanyakan lagi sedikit. Memang kalau prosesnya sudah sampai ke kepentingan-kepentingan tertentu di pemerintahan, mungkin peran arsitek ngikutin aturan ya. Jadinya kalau siapa yang menang, kalau misalnya di Kota Ambon yang menang justru arsitek dari luar, sebenarnya mungkin bisa kerjasama kali ya Bu ya. Jadi ada hal-hal yang kadang kita sebagai arsitek tidak sesuai dengan kehendak hati kita, tapi secara sistem pemerintahan kita harus ngikut gitu ya. Mungkin jalan keluarnya bisa dikunci Ibu di KAK-nya. Ketika KAK pelelangan itu seharusnya kemudian sudah mengunci misalnya dengan mewajibkan ada unsur-unsur kearifan lokal di sana. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan sehingga tidak terlalu misalnya ketika yang menang dari luar begitu ya kemudian melenceng jauh dari apa yang sudah dicita-citakan di daerah. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Ibu Valen. Ini Bu ada yang ingin bertanya dari Ibu Insinyur Handayani Asriningpuri MT. Silahkan Ibu menyalakan mikrofonnya bertanya langsung kepada narasumber kita sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Esther dan Bu Dara. Aku manggilnya Mbak aja deh ya, soalnya udah mbah-mbah nih. Saya kagum dengan kota harus punya filosofi, karena itulah dengan filosofi akan terbentuk dignity dari kota tersebut. Tetapi dari kenyataan yang ada, saya khawatir, apalagi dengan Jogja ini. Dulu waktu saya sekolah, waktu saya masih muda, kalau ke Jogja tuh senang karena selalu ketemu sama mahasiswa yang didiskusiin macem-macem, tapi dengan mahasiswa gitu. Yang sekarang saya agak miris gitu ya, agak khawatir karena daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang pinggiran tuh kayak apa ya, kalau di keraton itu ada daerah prajurit gitu tuh kan, ada ya namanya apa ya, aku lupa. Eh, Sekarang itu tergusur dengan adanya turis-turis. Jadi kalau ke Jogja itu yang saya temui adalah turis yang pakaiannya seenaknya, yang makanannya juga seenaknya gitu. Jadi dignity tadi jadi nggak ada gitu. Saya khawatir kedignitian tadi akan tergerus. Jadi bagaimana pendapat Mbak Esther untuk mengatasi ketergerusan ini? Misalnya di satu daerah terus jadi banyak tempat kos, jadi banyak homestay. Jangan sampai Jogja jadi kota turis gitu, jadi kayak Bali gitu. Padahal Jogja tuh kan terkenalnya kota sekolah kan. Zaman aku sekolah tuh kayaknya kalau sekolah di Jogja tuh bangga gitu loh. Mau mahasiswa dibangga di mana, di UII misalnya gitu tuh kayaknya bangga kalau sekolah di Jogja tuh. Tapi sekarang jadi mau kemana, mau ke Jogja yang image-nya adalah kota turis gitu. Mungkin itu karena kemajuan atau justru nanti jadi tergerus. Yang saya khawatir adalah karena perluasan daerah, maka akan tergerus. Terutama yang sekarang banyak perumahan, adik saya juga sekarang tinggalnya di sebelah utara sana, di daerah Turi. Terus yang ke selatan, daerah Minggiran tuh sekarang udah ramai banget isinya perumahan semua gitu. Bahkan sawah-sawah yang dulu di Minggiran tuh saya masih suka lihat, udah nggak ada gitu. Nah, bagaimana pendapat Mbak Esther untuk mengatasi atau apa ya, ke perubahan yang ada dengan kemajuan sekarang itu? Saya mengatasi kemirisan saya lah gitu. Saya khawatir nanti hilang itu jadi karakter kota Jogja yang sebenarnya.
Terima kasih Mbak Esther, terima kasih Mbak Dara. Ya, baik. Terima kasih Ibu Handayani. Eh, ini kegelisahan kita bersama. Cuman ketika posisi saya berada di Pemda, ini seperti dua sisi mata uang, Ibu. Jadi salah satu pemasukan kota Jogja ini adalah dari tourism begitu ya, dari kegiatan pariwisata. Jadi kita tidak bisa menampik kemudian akan kemudian membatasi jumlah wisatawan yang masuk. Kita juga tidak bisa begitu, Ibu. Karena salah satu indikator keberhasilan pariwisata kita juga adanya peningkatan wisatawan yang masuk begitu. Dan ini juga salah satu sumber PAD bagi kami begitu, sebagai sarana untuk pembangunan begitu. Nah, namun demikian mungkin kegelisahan Ibu mungkin pada eh, kemungkinan tergerusnya kemudian nilai-nilai budaya Jogja itu sendiri begitu ya, baik dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi keuangannya begitu. Kalau dari sisi masyarakatnya kita sudah mencoba begitu Ibu melalui berbagai macam kegiatan kebudayaan yang ada di kita dan dengan harapan ini dapat memberikan hasil yang menggembirakan begitu ya. Termasuk juga kaderisasi kaum muda untuk lebih mengenal kebudayaan kita sendiri. Eh, dan to be honest begitu ya Bu, sebenarnya kalau yang agak menggerus nilai-nilai budaya itu sebenarnya malah justru bukan bukan dari kalangan turis ya, tapi justru dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Karena banyak yang kemudian datang dengan budaya mereka dan kemudian berasimilasi di sini, tapi kemudian ada yang mampu beradaptasi begitu sehingga kemudian menghargai budaya Jawa, ada juga yang tidak begitu. Dan ini yang kemudian secara apa ya? Secara tidak langsung kemudian juga menggerus begitu ya. Dengan kompleksitas permasalahan di Jogja, salah satunya adalah keluarnya kaum muda dari Jogja ke keluar ini juga menjadi permasalahan yang cukup serius begitu sekarang ini yang dihadapi oleh Jogja. Namun demikian, pemerintah ini karena kami dari sisi praktisi pemerintah begitu ya. Yang kami lakukan adalah kemudian melakukan semacam apa ya? Semacam pagar budaya gitu ya melalui berbagai macam kegiatan budaya yang harapan kami kemudian juga sampai termasuk kaderisasi kaum muda dan seterusnya. Kalau dari sisi keuangan Ibu terkait dengan apa yang terjadi termasuk tadi ya fenomena gentrifikasi saat ini sudah salah satu pilar keistimewaan DIY tadi salah satu adalah urusan pertanahan begitu. Nah, di pertanahan ini kemarin di tanggal 7 Mei ini keluar peraturan gubernur terbaru terkait dengan tanah kalurahan nomor 24 tahun 2024. Ini salah satunya juga mengatur supaya tanah-tanah kelurahan ini tidak digunakan untuk tempat tinggal dengan apapun namanya. Seperti misalnya homestay, kemudian kos-kosan, hotel, ini untuk meminimalisir upaya dari pemerintah untuk meminimalisir selain fenomena gentrifikasi tadi juga supaya tanah-tanah ini dikembalikan pada filosofi awalnya yaitu sebagai wilayah pertanian. Yang diharapkannya ini dapat selain membantu kakak miskin, juga dia sebagai wujud apa ya, keseimbangan begitu Ibu antara wilayah terbangun dengan wilayah tidak terbangun, kawasan hijau dan juga ketahanan pangan begitu. Dan ini yang sedang menjadi polemik hangat saat ini di Jogja adalah terkait dengan keluarnya pergub terbaru itu tadi. Karena kemudian impaknya luar biasa. Karena sudah banyak sekali ribuan tanah-tanah kalurahan yang digunakan untuk eh, rumah tinggal gitu. Dengan apapun namanya ya. Terutama rumah tinggal yang kemudian dikomersialkan. Dan ini kadang-kadang ini kan seharusnya sistemnya dengan sewa ya. Tapi kemudian ada banyak di apa istilahnya? Dalam tanda kutip diselewengkan begitu ya, di bawah tangan, kemudian sewanya tidak sesuai dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita coba atur dalam pergub yang terbaru ini. Dan ini yang menjadi salah satu usaha untuk kemudian secara keuangan ini menjaga supaya Jogja tidak tergerus itu tadi, Bu. Salah satu yang bisa dilakukan kurang lebih seperti itu, gitu. Semoga bisa menjawab, Ibu. Ya, yang saya pikir tuh sekarang tuh di daerah barat
kan banyak perumahan. Daerah utara, Turi, apa yang ke arah Sleman sana tuh udah banyak perumahan. Yang saya agak heran atau agak agak apa ya, agak sedih gitu. Rumah-rumah itu nggak ditempatin kayak di Jakarta ini hanya untuk orang tinggal, bukan, tapi kebanyakan terus dijadikan apa namanya tuh, homestay gitu, dijadiin tempat nginep, itu backpacker backpacker itu Mbak. Terus adanya gaya hidup yang di kafe-kafe, kemudian yang anak sekolah tuh udah nggak kayak anak sekolah gitu kalau aku lihat, belajar pun ada di kafe gitu, bukan di sekarang perpustakaan nggak buat belajar, yang buat belajar tuh kafe. Kalau saya lihat ada spesial kafe yang di sudut-sudut dalam itu isinya katanya sih anak belajar, tapi saya nggak yakin belajar apa nonton HP gitu. Itu yang membuat saya selalu miris dengan kondisi yang saat ini. Itu kira-kira Mbak. Terima kasih. Baik, baik. Iya, termasuk tadi yang Ibu sampaikan juga terkait dengan homestay itu juga Bu yang terkait yang kita atur di Pergub yang terbaru itu tadi. Dan selebihnya yang dari kami, ini kan tanah di kami ini kan ada kurang lebih yang secara garis besar ada tiga Ibu. Terkait dengan keruangan yang bisa kita handle secara langsung oleh pemerintah adalah tanah sultan, kasultanan, tanah kadipaten. Karena di Jogja selain ada kasultanan, kita juga ada kadipaten. Kasultanan Yogyakarta juga Kadipaten Pakualaman. Ini adiknya juga kurang lebih ya, karena pecah menjadi dua. Kemudian juga yang terakhir adalah tanah kalurahan. Jadi eh, kalau di Jogja itu tidak mengenal tanah negara, Bapak Ibu. Jadi adanya cuma tanah sultan dan tanah ini. Termasuk juga eh, ini yang kemudian kita coba untuk kontrol dalam hal penggunaannya begitu. Termasuk ketika izin-izin penggunaan tadi untuk homestay dan segala macam itu harus melewati proses yang ketat. Izinnya tidak hanya dari gubernur tapi juga dari Kasultanan melalui serat kekancingan. Nah, ini yang kurang lebih yang proses yang ada di Jogja kurang lebih seperti itu. Itu upaya yang kita coba selain juga dengan RDTR ya, Bu. Eh, Jogja ini saat ini sedang mengejar RDTR ini sudah berproses semua RDTR sudah masuk, hanya kurang beberapa diharapkan kalau nggak salah tahun 2025 ini RDTR di Jogja semua selesai. Nah, itu termasuk speed up yang cukup kencang dari pemerintah Jogja untuk kemudian karena RDTR ini terkait dengan OSS untuk perizinan izin penggunaan tata ruang. Nah, ini yang kemudian kita kejar untuk segera bisa direalisasikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Esther, Mbak Esther, terima kasih Mbak Dara. Terima kasih banyak Ibu Insinyur Handayani Asriningpuri MT atas pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak narasumber kita hari ini. Bu, sebenarnya kita masih ada waktu. Apakah tidak apa jika ditanyakan, masih ada beberapa pertanyaan dari para peserta webinar hari ini? Monggo, Mbak, Tidak apa silakan. ya. Ini ada dari Ibu Ratri Septina. Ibu Ratri, beliau mengatakan, seminggu lalu saya ke Jogja dan mengamati secara detail Jalan Malioboro sampai dengan Benteng Vredenburg. Dan Ibu tadi menyebutkan tentang tekanan pembangunan. Apakah ketinggian bangunan pada bagian pengembangan hotel di Jalan Malioboro 60 sudah sesuai dengan tolak ukur sumbu Kota Yogyakarta? Oke, mungkin ini saya minta konfirmasinya terlebih dahulu ya. Hotel di Jalan Malioboro 60 ini yang mana ya maksudnya? Karena terus terang saya juga tidak hafal begitu ya, semua Jalan 60 yang mana. Izin saya menjawab, Bu. Ya. Ina Garuda. Silahkan. Oh, Ina Garuda. Ya. Oh, Eh, Ina Ina dia di Garuda pojok itu ya. yang sekarang. Ya. Oh iya, baik. Eh, Kalau memang itu sebuah sumbu salah apa merupakan bagian dari koridor sumbu begitu. Apakah itu masih memenuhi kesesuaian tolak ukur untuk sumbu tersebut dan mengingat juga DIY punya peraturan kesultanan. Gitu Bu, terima kasih. baik, terima kasih Ibu. Eh, di, kalau untuk di sepanjang sumbu filosofi, terutama yang
di sepanjang sumbu filosofi ya, itu perhitungannya adalah 45 derajat dari titik as tengah jalan begitu. Jadi itu ketinggian bangunan yang diperbolehkan. Selama dia memasuki dalam koridor 45 derajat dari as jalan, ketinggiannya kemudian semakin ke belakang semakin tinggi begitu, Ibu. Nah, ini masih memungkinkan untuk dilakukan di sana. Dan selama ini Hotel Ina Garuda juga termasuk salah satu hotel paling tua yang ada di Jogja. Dan ini dari sisi ketinggian saya rasa juga masih tidak terlalu melanggar Ibu, karena dia posisinya kan agak jauh ya dari as jalan. Jadi 45 derajat dari as jalan itu sepertinya masih masuk. Jadi dia tidak ada pelanggaran. Kalau yang di sepanjang sumbu filosofi yang dilakukan untuk apa ya? Untuk tetap menjaga visual dari keraton hingga ke utara, itu yang dilakukan adalah seperti itu. Jadi tidak boleh ada bangunan tinggi di sepanjang sumbu filosofi. Jadi kalau pandangan itu supaya pandangan raja tidak terhalang ketika dia duduk di Siti Hinggil menghadap ke utara, itu tidak terhalang, itu dengan cara dia membuka 45 derajat dari as jalan. Sehingga kalau yang di samping-sampingnya itu tinggi itu nggak masalah. Tapi di 45 derajat dari as jalan ini yang tidak diperkenankan. Begitu Ibu. Oh, jadi itu ya pandangan sultannya. Jadi nggak ada misalnya Iya. skyline yang menjadi berubah drastis gitu, tidak termasuk ya. Tidak. Larang. Oke, Ketinggiannya makasih, Bu. sementara yang Ya. diatur juga fasad kawasan. Itu yang tadi saya sampaikan, sudah ada peraturannya 45 derajat terbaru itu. Jadi tentang bukan skyline kalau melintang gitu kan. Enggak ya. enggak, Jadi 45 berubah. derajat itu untuk ketinggiannya, kemudian untuk fasadnya juga sudah ada aturan sendiri untuk kawasan gaya arsitektur Yogyakarta peraturannya. Jadi dia harus tapi tidak kemudian harus joglo begitu ya, Oh tergantung ya enggak, kawasan Ibu. tapi material Ya. juga mungkin ya. Jadi Ya. kayaknya pemilihan materialnya juga tidak khas Yogyakarta gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat pas kita nengok ke atas, ada material yang kalau menurut saya ya sebagai arsitek itu terlalu mengkilat untuk kawasan tersebut. Iya, karena Mungkin memang nanti dilihat saja, dilihat diperhatikan. Nah, begitu. Jadi kok Jogja, saya khawatirkan begini, Jogja aja seperti ini, bagaimana kota lain yang filosofinya tidak ada adat yang mengikat begitu loh. Ya, terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu masukannya. Kalau untuk bahan yang mengkilat saya kurang ini ya, karena beberapa kawasan itu kan tergantung kalau di Ruang atau dinas apa?